Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Kali ini saya akan membahas salah satu saham, yaitu saham koleksi dari Pak Lokenggong, yaitu saham dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan kode tiker NISP. Oke, untuk kapitalisasi pasar atau market cap dari NISP ini adalah sebesar 24 triliun. Langsung saja kita masuk ke profil perusahaan. Nah, NISP ini seperti yang kita ketahui adalah bank dan termasuk bank tertua di Indonesia yang dulu adalah namanya NISP, lalu diakuisisi oleh Bank Overseas dari Singapura. Jadi saat ini pemegang saham terbesarnya adalah dari OCBC ini teman-teman, atau bank dari Singapura ini. Nah, fokus bisnis dari bank ini adalah tipe pembiayaan terhadap perusahaan atau institusi. Jadi misal teman-teman bekerja di perusahaan dan rekening pencairan gaji karyawannya harus memakai NISP ini teman-teman, artinya perusahaan kalian bekerja sama dengan Bank OCBC NISP ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komposisi pemegang saham. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mayoritas sahamnya dipegang oleh OCBC Overseas Investment, yaitu perusahaan investasi asal Singapura. Nah, untuk kepemilikan masyarakatnya sendiri bisa kita lihat di sini hanya tertera pemegang saham lainnya kepemilikan di bawah 5% teman-teman. Itu sudah mencakup semua kepemilikan masyarakat. Oke, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke rasio penting perbankan. Jadi di perbankan ini ada rasio-rasio yang harus kita perhatikan teman-teman. Tidak seperti emiten-emiten dari sektor lain yang hanya menghitung ikhtisar keuangan, rasio keuangan dan lain-lain. Di sektor perbankan ada rasio-rasio tambahan yang juga sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan, terutama perbankan ini teman-teman. Nah, untuk rasio yang pertama adalah net interest margin atau NIM teman-teman. NIM itu gampangnya gini teman-teman. Model bisnis bank adalah menerima tabungan dari masyarakat dan mengkreditkan lagi dana tersebut. Nah, selisih bunga dari bunga kredit dan bunga pinjamannya itu adalah NIM ini teman-teman. Jadi misal bunga tabungan nasabah di bank adalah 2% dan apabila dikreditkannya adalah 4%, maka NIM-nya adalah 2%, yaitu 4% dikurang 2%, seperti itu teman-teman. Nah, untuk NIM dari NISP ini adalah 4,04% teman-teman. Nah, selanjutnya untuk non performing loan atau NPL atau gampangnya adalah kredit macet. Di sini kredit macet dari NISP cukup kecil, yaitu 1% teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang CAR atau Capital Adequacy Ratio. Jadi ini adalah cadangan atau kecukupan modal untuk menanggung resiko apabila bank mengalami kerugian atau lain-lain teman-teman. Nah, untuk CAR dari NISP ini adalah 20% dari modal perusahaan, yaitu 21% teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada loan to deposit ratio atau LDR ini adalah perbandingan dari jumlah penyaluran kredit terhadap dana yang diterima teman-teman. Artinya jika LDR ini semakin tinggi, maka likuiditas dari bank adalah semakin rendah teman-teman. Di sini LDR dari NISP cukup tinggi. Ini salah satu indikasi yang kurang baik. Untuk selanjutnya kita langsung saja membahas return on asset teman-teman. Oke, return on asset dari NISP ini adalah 1,86% dan return on equity-nya cukup bagus karena di atas 10%, yaitu 10,51%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtisar data keuangan penting dari NISP ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat ekuitas dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2018 sampai 2020 konsisten naik. Ini adalah tanda-tanda yang bagus atau kinerja NISP ini bisa dibilang bagus teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya dari tahun ke tahun juga naik teman-teman. Kalau teman-teman mengira liabilitas atau utang dari NISP ini banyak dan berbahaya, jangan salah teman-teman. Liabilitas untuk saham perbankan itu tidak bisa disamaratakan dengan sektor lain. Kenapa? Karena liabilitas di sektor perbankan adalah juga termasuk tabungan dari nasabah itu teman-teman. Jadi tabungan dari nasabah itu dianggapnya liabilitas juga teman-teman. Nah, untuk asetnya sendiri dari NISP ini juga naik dari tahun ke tahun. Mulai dari 2018 yang awalnya 173 miliar
naik dari tahun ke tahun hingga di tahun 2022 mencapai 2,3 triliun teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke laba rugi. Nah, di laba rugi ini kita lihat dulu revenue-nya, revenue atau pendapatannya cenderung fluktuatif teman-teman. Nah, untuk net income-nya sendiri juga fluktuatif mengikuti pendapatan atau revenue-nya teman-teman. Artinya bank masih kurang konsisten untuk mencetak laba dan pendapatan. Ini adalah tanda yang bisa dibilang bagus tidak atau buruk juga tidak teman-teman. Jadi lanjut kita ke harga saham. Di sini harga saham NISP per 26 Mei adalah 1050. Dan apabila teman-teman bisa lihat, harga NISP 5 tahun terakhir sudah naik sebesar 17%. Nah, ketika saya coba hitung dengan rumus Benjamin Graham Price, harga wajar dari NISP ini sebenarnya adalah Rp2.375 teman-teman. Nah, jika kita masuk di harga yang sekarang 1050, maka potensi keuntungan kita yang di masa yang akan datang adalah 125%. Jadi lumayan satu bagger teman-teman. Nah, yang terakhir mungkin kita akan membahas tentang rasio keuangan. Di sini kita lihat EPS dari NISP adalah 162 teman-teman. Nah, untuk price to book value ini tergolong masih murah karena di bawah 1 kali, yaitu 0,68 kali. Untuk PER sendiri, PER dari NISP ini juga cukup murah teman-teman karena di bawah 15 kali, yaitu 6,45 kali. Sedangkan debt to equity ratio atau DER atau perbandingan liabilitas dibanding ekuitasnya adalah 5,78 kali. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa liabilitas di sektor perbankan tidak bisa dibandingkan dengan sektor lain karena ada beberapa alasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk return on asset juga saya sudah sebutkan tadi adalah 1,86% dan ROE-nya adalah 10,51%. Nah, untuk dividen dari tahun 2024 maksud saya sampai 2020, NISP tidak pernah membagikan dividen teman-teman karena untuk ekspansi usaha atau meningkatkan perusahaan teman-teman menjadi lebih baik seperti itu teman-teman. Nah, untuk yield dari dividen yang terakhir kali ini teman-teman, yaitu di tahun ini adalah 5,52%. Ini lumayan tinggi teman-teman, mengalahkan reksadana dan juga deposito bank maksud saya, dan juga obligasi negara. Nah, mungkin cukup seperti itu analisa saya mengenai saham NISP ini. Mungkin teman-teman akan tertarik untuk masuk ke NISP ini karena masih murah dan merupakan salah satu saham koleksi dari Pak Lo Keng Hong. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.